Ini multiplier effect dari pencabutan subsidi itu pasti kemana-mana tuh. Ya. Jadi kan kita nggak bisa dapat argumen yang sound gitu ya, yang masuk akal dari pemerintah. Apa argumennya? Kan kita nggak dapat keterangan alasan bahwa subsidi harus dicabut. Jadi itu yang menyebabkan semua orang akhirnya marah tuh, dan kemarahan itu yang nggak bisa dicegah lagi kan. Kalau misalnya pemerintah masih berupaya untuk membujuk, mau dibujuk dengan apa itu? Kan intinya kan hak hidup orang itu diambil, lalu dipindahkan. Loh kok subsidi dipindahkan? Apa poin dari memindahkan subsidi itu? Dicabut dari BBM, dipindahkan melalui BLT. Lalu dua-duanya itu adalah hak kita sebagai rakyat itu untuk menikmati hasil minyak bumi, hasil batu bara atau sawit segala macam. Kan begitu cara melihat public policy kan. Lain kalau kita betul-betul negara super liberal, ya udah itu suka-suka aja tuh, biarkan pasar bekerja tuh. Bahkan ketika pasar sedang bekerja pun pemerintah ganggu kan. Pasar bekerja dengan memperlihatkan komoditas yang sama dengan harga lebih murah yang bukan dihasilkan oleh Indonesia, itu swasta yang bikin. Apa kemarin itu Vivo yang bukan disubsidi oleh pemerintah, nggak disubsidi, kenapa disuruh naikin harga kan? Ini betul-betul beringas ini pemerintah tuh, nggak bisa lihat orang punya alternatif kan. Ya, nanti dianggap itu nggak nasionalis kalau beli dari swasta yang non Pertamina. Lo justru swasta yang non Pertamina yang menjamin keadilan sosial karena harganya rendah tuh kan. Jadi bagian-bagian ini yang membuat akhirnya kita anggap bahwa pasal 33 itu akhirnya berubah menjadi etatisme, itu negaraisme itu. Negara mau ambil semua kekayaan, padahal kita dijamin oleh keadilan sosial, oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pengetahuan ini tanpa perlu backup data, Mama ngerti, Mama akan suruh anak-anaknya itu mahasiswa supaya demo, kira-kira begitu. Atau nggak disuruh pun, mahasiswa merasa ini kesempatan untuk memulihkan kembali hak mahasiswa untuk berdemo. Tapi udahlah, itu memang niat jahat itu sebetulnya tuh. Jadi kalau ada argumen kita masih bisa pahami. Tapi kita tahu bahwa pemerintah bilang ya kami ada 300 triliun. Dari mana dapat 300 triliun itu? Ya dari ekspor batu bara, ekspor sawit segala macam. Itu ekspor dari rumah para menteri, para pejabat, para anggota DPR. Enggak, itu kita ambil dari bumi Indonesia. Nah, bumi Indonesia itu punya siapa? Kan begitu kan? Rakyat tahu itu, bahwa itu diambil dari bumi dia. Yang ongkos produksinya sedikit banget, lalu dia dapat windfall segala macam, termasuk produksi minyak dalam negeri yang biaya produksinya sangat rendah, tapi kenapa mesti dinaikkan harganya? Jadi sebetulnya pemerintah mau menyimpan cash untuk main politik, karena itu cash yang diberikan pada rakyat cukup dengan 21 triliun, kan cuma itu yang diberikan kan. Sementara yang ada di kantong pemerintah yang sebenarnya hak rakyat ada 300 triliun. Buat apa ya dia buat bikin ibu kota baru? Itu berguna nggak buat rakyat? Ya, apa gunanya ibu kota baru kalau semua orang berkantor di handphone kan? Itu soalnya tuh. Jadi tetap kita nilai bukan dari segi politik lagi, tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu. Konstitusi memerintahkan negara untuk lindungi rakyatnya. Sekarang dia cekek. Begitu tercekek dia bilang oke, gue kasih BLT. Kan begitu kan? Halo Bung Rocky, kita ketemu di hari Senin. Ini hari kerja pertama ketika kenaikan harga BBM, ya. Karena kemarin di akhir pekan diharapkan gitu. Jadi reaksinya memang cukup diharapkan kan orang reda sebentar gitulah, karena ada Sabtu dan akhir pekan dan Minggu gitu ya. Tetapi ternyata di beberapa daerah walaupun akhir pekan juga tetap aja unjuk rasa berjalan gitu, terutama Makassar gitu-gitu kita lihat sudah biasa ban-ban dibakar di beberapa daerah, di Gorontalo bahkan ini hampir meluas. Dan saya lihat ini besok ini sudah diantisipasi juga, terutama di Jakarta. Polda sudah mulai membuat semacam surat edaran tentang kemungkinan besok ada unjuk rasa, dan memang berbagai elemen. Ini tidak, misalnya kan biasanya yang unjuk rasa biasanya buruh, itu biasalah, BEM biasa, tapi terus AMI dan sebagainya. Tapi sekarang PMII segala macam juga sudah bikin edaran besok mau menggeruduk istana. Dan saya kira ini menarik, dan di tengah situasi itu kemarin ketemu itu antara Ketua Umum PBNU dengan Ketua PP Muhammadiyah, alasannya silaturahim, itu silaturahmi karena mengenalkan kan sudah baru terpilih, belum pernah ketemu. Tapi saya kira bagaimanapun kita lihat bahwa ada eskalasi karena akibat kenaikan harga BBM ini.
Ya itu kita akhirnya berjumpa dengan Black Monday yang sudah kita tunggu sebetulnya, bukan kita inginkan tapi memang pasti terjadi itu. Kan selalu hukum-hukum sejarah itu membawa kita pada satu titik jumpa itu, yaitu titik kerusakan institusi negara sekaligus bangkitnya kesadaran tentang keadilan sosial. Yang lebih penting sebetulnya adalah bukan lagi sekedar debat data, ya ini demi rakyat subsidinya begini, kalau enggak itu akan bangkrut APBN. Ada yang menghitung bahwa enggak segitu besar subsidi, itu bukan lagi soalnya. Yang disoal adalah ketidakpercayaan yang udah maksimal pada pemerintah tuh, karena mempermainkan isu. Dalam seminggu ini juga orang tegang-tegangan tuh. Tetapi kalau kita masih ingin cari solusinya, tentu ya udah orang anggap ya solusinya ya percepat perubahan politik, kan akhirnya itu tuh. Karena orang udah bosan dengan isu ini, isu itu, solusinya masih bisa, masih enggak. Tapi tetap orang anggap bahwa ini pemerintah yang pelit, pemerintah yang enggak mau berkorban untuk rakyat dan hanya ingin memanjakan dirinya melalui monumen-monumen yang enggak ada gunanya. Tuh kereta cepat itu buat apa tuh? Ibu kota baru buat apa tuh? Jadi kalau kemudian ditemukan satu formulasi bahwa pemerintah menemukan formulasi bahwa demi legasi itu, demi kemewahan itu, demi infrastruktur itu, demi mercusuar itu, maka rakyat dikorbankan, tentu dia udah siapin cara untuk membujuk rakyat yang disebut BLT, kan itu intinya. Tapi dari logika kita, kalau masuk akal, jadi BLT itu adalah semacam oksigen setelah orangnya dicekek, kan begitu kan sebetulnya kan. Udah dicekek, nggak bisa napas, dikasih oksigen. Di situ pemerintah curangnya tuh. Jadi kan mestinya kalau kan dalam desain konstitusi kita jelas bahwa hak rakyat itu harus dipenuhi lebih dahulu, karena memang negara itu dari alam yang berlimpah, semua komoditas yang ada itu kan bukan punya negara, itu punya rakyat yang diurus oleh negara tuh. Jadi terlihat bahwa negara nggak paham bahwa itu hak rakyat, dibalikin dulu pada rakyat, baru pemerintah boleh pamer-pamer apa yang ingin dia tinggalkan sebagai prestasi dia kan. Jadi kalau dianggap bahwa hemat buat bikin ibu kota baru, ibu kota baru itu bukan untuk rakyat, itu untuk Jokowi. Siapa yang peduli dengan reputasi Jokowi itu? Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi gerakan mahasiswa akhirnya paham itu. Ini dalam 2 jam ini saya sudah dapat 30 undangan untuk orasi tuh di kampus-kampus. Karena ini satu prasyarat untuk melakukan perubahan politik total yang orang sebut sebagai social unrest, dulu kita sebut sebagai people power, yang kemudian dileceh-lecehkan oleh para buzzer. Nah sekarang buzzernya mau ngapain tuh kalau udah keadaan begini? Mereka pasti ikut juga, karena mereka yang paling sebut mereka kenal lebih awal gitu. Iya itu. Jadi apa yang harus mereka peroleh kalau pemerintah udah bilang dia nggak punya lagi sebut aja cadangan untuk subsidi, termasuk subsidi buzzer sebetulnya kan. Jadi buzzer yang paling menderita, tapi sosok masih jagoan gitu kan. Wah ini demi negara, demi apa? Nggak ada. Jadi mereka nggak pernah berpikir bahwa mahasiswa itu diam-diam mereka pelajari apa itu watak dari konstitusi itu. Bahwa konstitusi mengatakan bahwa peliharalah kehidupan bernegara itu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang adalah milik rakyat kan. Itu dasarnya tuh. Jadi bukan seolah-olah pemerintah kasih BLT subsidi lalu kita merasa semua negara baik betul. Loh itu punya kita kok, ngapain dia mau baik-baikin tuh. Jadi itu sebetulnya yang akhirnya dipahami oleh mahasiswa, ini yang lebih penting tuh. Nah karena itu didorong apa nggak didorong, pasti mahasiswa akan demonstrasi itu. Dan itu akan bergerak. Biasanya Makassar selalu lebih dahulu, dan hari ini ada demo di Makassar, di Kendari, di Gorontalo, di beberapa kota juga tuh. Nah itu yang kita sebut dulu berkali-kali dalam beberapa minggu yang lalu, bahwa pasti akan terjadi gerakan. Karena ini menyangkut ekspektasi terhadap hidup tuh. Jadi begitu pemerintah bilang BLT, itu artinya kemiskinan udah terjadi tuh. Nah buruknya pemerintah menganggap bahwa untuk mencegah kebijakan yang akan memberatkan rakyat, kami kasih BLT. Udah tahu memberatkan rakyat, ngapain diambil kebijakannya kan? Kan ini dungunya di situ kan. Jadi sebetulnya banyak hal yang dengan logika sederhana kita tahu bahwa kita sedang dicekek lalu dibujuk dengan BLT. Kenapa dicegah? Supaya kita mudah untuk disuap, kan itu. Tapi masalahnya kan sekarang ini data BLT itu sendiri tidak menjangkau semua orang yang menurut Anda tadi kehabisan oksigen, kan gitu ya. Yang kehabisan oksigen itu sekarang dengan naiknya harga BBM ini meluas gitu.
jelas sopir mobil, sopir-sopir ojek, sopir-sopir angkutan semua dia langsung akan terkena. Jelas para pedagang kaki lima kelas bawah dan sebagainya yang harga-harga naik semua, dia mau jual konsumennya juga susah. Kenapa? Karena bagaimana mungkin juga mereka menaikkan harga kalau konsumennya juga sekarang kesulitan hidupnya kan itu. Jadi ini menumpuk dan ini ketemu persoalannya gitu di tengah situasi yang kita lihat sekarang orang betul-betul kalau Anda perhatikan Bung Rocky di media sosial itu setiap hari Anda akan dapetin pameran kekayaan gitu, terutama yang sekarang disorot oleh polisi. Tapi saya kira ini soal anggota DPR atau yang lain tinggal menunggu waktu saja itu disorot oleh publik. Ini multiplier effect dari pencabutan subsidi itu pasti kemana-mana tuh. Ya. Jadi kan kita nggak bisa dapat argumen yang sound gitu, yang masuk akal dari pemerintah. Apa argumennya? Kan kita nggak dapat keterangan alasan bahwa subsidi harus dicabut. Jadi itu yang menyebabkan semua orang akhirnya marah tuh, dan kemarahan itu yang nggak bisa dicegah lagi kan. Kalau misalnya pemerintah masih berupaya untuk membujuk, mau dibujuk dengan apa gitu? Kan intinya kan hak hidup orang itu diambil, lalu dipindahkan. Loh kok subsidi dipindahkan? Apa poin dari memindahkan subsidi itu? Dicabut dari BBM, dipindahkan melalui BLT. Lalu dua-duanya itu adalah hak kita sebagai rakyat itu untuk menikmati hasil minyak bumi, hasil batu bara atau sawit segala macam. Kan begitu cara melihat public policy kan. Lain kalau kita betul-betul negara super liberal, ya udah itu suka-suka aja tuh. Biarkan pasar bekerja tuh. Bahkan ketika pasar sedang bekerja pun pemerintah ganggu kan. Pasar bekerja dengan memperlihatkan komoditas yang sama dengan harga lebih murah yang bukan dihasilkan oleh Indonesia, itu swasta yang bikin. Apa kemarin itu Vivo yang bukan disubsidi oleh pemerintah, nggak disubsidi, kenapa disuruh naikin harga kan? Ini betul-betul beringas ini pemerintah tuh, nggak bisa lihat orang punya alternatif kan. Ya, nanti dianggap itu nggak nasionalis kalau beli dari swasta yang non Pertamina. Lo justru swasta yang non Pertamina yang menjamin keadilan sosial karena harganya rendah tuh kan. Jadi bagian-bagian ini yang membuat akhirnya kita anggap bahwa pasal 33 itu akhirnya berubah menjadi etatisme, itu negaraisme itu. Negara mau ambil semua kekayaan, padahal kita dijamin oleh keadilan sosial, oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pengetahuan ini tanpa perlu backup data, mak ngerti, mak akan suruh anak-anaknya itu mahasiswa supaya demo, kira-kira begitu. Atau nggak disuruh pun, mahasiswa merasa ini kesempatan untuk memulihkan kembali hak mahasiswa untuk berdemo. Ya. Agak aneh itu, saya juga. Kok bisa dengan dalam pasar bebas ada satu pom bensin yang memang Vivo itu ya, kemarin kebanjiran konsumen ketika tahu bahwa harga di tengah pemerintah menaikkan, dia malah menurunkan harganya gitu. Dan kemudian Dirjen Migas yang mengumumkan bahwa dia akan menaikkan harga. Tapi orang kemudian paham belaka lah, pasti ini ada campur tangan dari pemerintah. Dan sebenarnya kan nggak boleh ya dalam soal semacam ini, kok justru ditutup alternatif oleh pemerintah gitu. Ya gimana Dirjen Migas ngatur-ngatur pasar kan? Kalau Jokowi mungkin yang perintahin masih masuk akal, Dirjen Migas ada urusan apa? Dengan lama-lama ntar semua hal yang kita konsumsi dari luar negeri karena memang lebih murah itu disuruh supaya jangan nanti naikin dulu harganya baru dijual tuh kan. Jadi kekacauan itu datang dari ya kepanikan aja, dia nggak tahu apa. Mungkin dia nggak hitung bahwa nanti ada perusahaan swasta yang justru bisa supply lebih murah tuh. Tapi udahlah, itu memang niat jahat itu sebetulnya tuh. Jadi kalau ada argumen kita masih bisa pahami. Tapi kita tahu bahwa pemerintah bilang ya kami ada 300 triliun. Dari mana dapat 300 triliun itu? Ya dari ekspor batu bara, ekspor sawit segala macam. Itu ekspor dari rumah para menteri, para pejabat, para anggota DPR. Enggak, itu kita ambil dari bumi Indonesia. Nah, bumi Indonesia itu punya siapa? Kan begitu kan? Rakyat tahu itu, bahwa itu diambil dari bumi dia. Yang ongkos produksinya sedikit banget, lalu dia dapat windfall segala macam, termasuk produksi minyak dalam negeri yang biaya produksinya sangat rendah, tapi kenapa mesti dinaikkan harganya? Jadi sebetulnya pemerintah mau menyimpan cash untuk main politik, karena itu cash yang diberikan pada rakyat cukup dengan 21 triliun, kan cuma itu yang diberikan kan. Sementara yang ada di kantong pemerintah yang sebenarnya hak rakyat ada 300 triliun. Buat apa itu ya? Buat bikin ibu kota baru? Itu berguna nggak buat rakyat? Ya, apa gunanya ibu kota baru kalau semua orang berkantor di handphone kan? Itu soalnya tuh. Jadi tetap kita nilai bukan dari segi
politik lagi, tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu. Konstitusi memerintahkan negara untuk lindungi rakyatnya. Sekarang dia cekek. Begitu tercekek dia bilang oke, gue kasih BLT. Kan begitu kan? Ya. Oke, jadi ini tidak terhindarkan. Saya kira ya, mulai hari ini mungkin akan ada unjuk rasa dan juga bisa terjadi eskalasi ya dalam situasi ini. Dan seperti kita selalu mengingatkan, ya kita bukan mengompori ya, kita mengingatkan dalam situasi yang seperti ini nanti bisa ketemu tuh krisis di pemerintahan dan krisis di tengah rakyat, dan terutama tingkat krisis kepercayaan publik yang sangat rendah terhadap pemerintah. Meskipun ada survei-survei yang menyatakan bahwa tetap tinggi kepercayaan pemerintah, saya kira itu hanya placebo efek lah yang disampaikan oleh lembaga survei itu. Itu akibatnya juga lembaga survei mesti minta maaf lah, atau nggak usah minta maaf lah, dia diam-diam aja buat rubah lagi angkanya tuh. Karena dia malu juga sekarang kan, baru dua hari lalu disurvei kepercayaan udah nggak ada tuh. Jadi sekali lagi kita hanya ingin lihat bagaimana cara ini ditangani. Ya tentu pemerintah akan lihat kemampuan dia untuk mengerahkan aparat kekuasaan, polisi terutama. Padahal polisi udah nggak dipercaya kan. Ini momentum yang nggak pernah dihitung, bahwa kalau terjadi social unrest, keresahan itu, kerusuhan, siapa yang akan nangani itu? Jadi polisi itu uber mana STM sekarang tuh. Dan polisi memang lagi rendah moralnya karena pemimpin-pemimpinnya yang lagi bermasalah kan. Saya kira kita ingin ada ketertiban, tapi orang udah nggak percaya bagaimana. Lalu presiden bilang oke, kalau gitu kita cabut lagi itu pernyataan bahwa subsidi dicabut, jadi kembalikan subsidinya. Tetap orang akan anggap bahwa ini besok dia naikin lagi nih, dia mau nipu lagi kan. Jadi udahlah, itu lempar handuk aja lah, karena semua alasannya akan dibuat oleh Presiden Jokowi. Itu dianggap sebagai super penipu ulung yang sebetulnya udah ketahuan isinya, tapi masih mau ngelak-ngelak tuh. Kira-kira begitu jalan pikiran publik yang nggak diucapkan. Saya ucapkan, jangan sampai saya pula yang untung KUHP belum diresmikan ya. Kita hanya membaca apa yang dipikirkan oleh rakyat gitu, dan betul seperti Anda. Saya kira ini kan yang dengan eskalasi unjuk rasa di mana-mana ini, nanti garda terdepan adalah polisi. Tetapi kita tahu bahwa moral polisi sendiri sedang anjlok gitu ya, karena di mana-mana, satu, moral polisi juga anjlok, kedua juga tingkat kepercayaan publik terhadap polisi juga sedang sangat rendah gitu kan. Di mana-mana kita lihat orang menyebutnya polisi itu sudah bukan lagi di mana-mana diteriakin sambo gitu ya. Dan ini dampak yang saya kira sangat kita sayangkan, karena yang kita selalu sebut itu kalau dalam peribahasa, satu sambo setitik merusak Polri sebelanga gitu, se-Indonesia. Itu bahayanya tuh. Dan kesempatan dari perwira-perwira yang bagus di kepolisian untuk memulihkan citra itu juga akhirnya melemah. Karena merasa udah fatalistis. Mungkin para perwira yang rada-rada bagus, pintar, menganggap ngapain sih pemerintah naikin sekarang, itu kan beban kita nanti itu buat nyelesain masalah di lapangan lagi tuh kalau ada demo. Jadi itu intinya tuh, pemerintah nggak punya kecerdasan, bahkan kecerdasan nggak punya, apalagi kecerdikan tuh. Kalau dia cerdas, dia tahu bahwa ini masih ada soal polisi, ya tunggulah sebentar. Tapi mungkin dalam hitungan Sri Mulyani itu 3 bulan ke depan sampai Desember memang nggak mungkin kalau nggak sekarang gitu. Karena politik pasti bergejolak terus sampai Desember. Jadi udah ambil aja resiko itu, udah bagus juga tuh. Tapi kemudian kita nggak bisa lagi tawar-menawar dengan musrah itu. Jadi ngapain bikin musrah lagi tuh? Kalau BBM udah naik tuh, untuk apa? Membujuk rakyat kembali memilih Jokowi kalau ternyata publik melalui acara-acara demonstrasi nanti itu menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah itu udah di bawah 0, udah minus sebetulnya tuh. Karena dasarnya kan itu, dan kita tinggal tunggu kekuatan politik untuk memulai perubahan ini. Kalau nggak bisa ya udah, nanti rakyat sendiri yang akan memimpin tuh. Satu-satunya yang masih bermutu adalah pikiran dari DPD itu yang terus memberi kritik. Lanyala Mataliti lakukan terus, walaupun orang menganggap bahwa ini yang mau ada unsur Lanyala mau nyapres jadi presiden, udah nggak ada soal itu. Yang penting ada lembaga yang masih memihak rakyat itu, dan Pak Lanyala tentu suatu waktu akan diminta untuk memimpin perubahan itu tuh, dengan konsekuensi apapun. Jadi ini yang kita anggap sebagai the beginning of the end itu. Ya. Dan saya kira kita ingatkan juga kepada para polisi ya, bagaimanapun juga unjuk rasa itu dijamin oleh konstitusi gitu ya. Dan mesti jangan sampai situasi yang sudah citra buruk itu nanti ditambah buruk dengan aksi-aksi kekerasan di lapangan. Jadi jangan sampai terjadi hal semacam itu. Ya, terutama Jakarta. Kan 2 hari lalu saya baca di koran tuh Pak
Fadil. Kapolda aja. Fadil. Fadil bilang, oke kami jamin silakan demonstrasi. Oke, buktikan. Wah, itu harus betul-betul aman tuh. Dan potensi kerusuhan pasti akan terjadi, tetapi nggak boleh ada kekerasan di situ tuh, karena mahasiswa pasti akan provokasi, udah pasti tuh, dengan bukan dengan lempar-lemparan, tapi dengan yel-yel segala macam itu ya, kalimat-kalimat atau poster-poster yang provokatif. Ya memang itu namanya demonstrasi. Masa demonstrasi sopan-sopan? Demonstrasi ada mengucapkan sesuatu yang tidak sopan justru itu, tapi bukan dengan cara kekerasan. Bahwa kemudian impact-nya begitu, ya itu tugas polisi untuk melakukan penertiban. Jadi semoga kepolisian, untuk sebagian mereka mungkin menganggap ya ini memang momentum bagi kami untuk bedah-bedah, maka silahkan, kami nggak akan lakukan kegiatan yang biasa disebut aktivitas apa namanya itu wereng coklat gitu. Yang jadi satire kan, kelompok tiba-tiba ngepung, tiba-tiba gebukin, tapi tiba ya itu. Jadi saya minta, atau FNN minta, supaya betul-betul ada wisdom pada kepolisian tuh, bahwa mereka sedang membenahi diri. Kita juga ingin agar supaya pembenahan diri kepolisian itu berlangsung cepat, supaya ada kepastian hukum nanti untuk hal-hal yang membahayakan negara. Oke, jadi tetap selamat berunjuk rasa gitu, karena itu bagian dari dijamin oleh konstitusi, itu bagian dari ekspresi publik, tetapi tetap saja bagaimanapun juga, satu tentu mesti jaga ketertiban, jaga keamanan, dan juga kita imbau polisi untuk tidak mudah terprovokasi gitu ya, atau bukan hanya terprovokasi, kadang-kadang di lapangan kan sebenarnya mereka juga sama-sama punya problem, karena kan polisi juga punya keluarga ya, juga menderita sama kan ini kan gitu ya. Ya itu intinya, dan selamat datang ke perjuangan, dan umur panjang perjuangan itu yang umur panjang perjuangan, dan kita selalu mengawalnya dengan 0%. Nah ini juga perjuangan terakhir adalah ke 0%. Oke, thank you, Bung Rocky. Ya.